Yuk kita lanjutkan tentang pembahasan bentuk tubuh manusia. Oke, ini kita akan bahas hourglass atau bentuk jam pasir. Coba, apa yang teman-teman bayangin tentang bentuk tubuh jam pasir? Bagian atas dan bawah sama, pinggangnya kecil ya gak? Lingkar badannya dan lingkar panggulnya sama, pinggangnya kecil. Biasanya bentuk tubuh hourglass atau jam pasir ini adalah bentuk tubuh yang dikatakan orang-orang adalah bentuk tubuh ideal. Tapi bagi saya pribadi nih ya, sebenarnya kalau perempuan tuh bagusnya panggulnya itu agak gedean dikit, nggak sama badannya itu harusnya nggak sama ya. Nah, nanti kita akan bahas tuh bentuk tubuh yang cukup lumayan cantik, tapi bukan di hourglass. Tenang aja, masih ada kok pembahasan yang lainnya. Nggak di-spill deh di sini. Kita fokus ke hourglass, yaitu memiliki bentuk tubuh yang sama di bagian lingkar badan dan panggul itu sama, tapi pinggangnya kecil. Itu adalah bentuk tubuh hourglass. Hourglass biasanya diidentikan dengan bentuk tubuh pragawati, pramugari, dan sejenis itu ya, karena mereka itu butuh bentuk tubuh yang seperti itu ya. Bahkan mungkin body goals para cewek-cewek tahun 2023 itu hourglass ini ya, seperti bentuk tubuhnya para girl band baik di Indonesia, di Korea, di Jepang, itu rata-rata kan kayak begitu ya. Atau artis-artisnya itu rata-rata bentuk tubuhnya orang taunya hourglass karena cenderung sama di bagian badan dan panggul. Nah, siapa nih di sini yang bentuk tubuhnya hourglass? Ih, silakan komentar. Aku, Mbak. Ya, syukur ya kalau teman-teman bentuk tubuhnya hourglass, pertahankan ya. Jangan nanti pas udah punya anak jadi melar. Tapi it's okay, apapun bentuk tubuh kalian itu yang terbaik dan yang penting sehat ya. Baik, bentuk tubuh hourglass atau jam pasir ini memiliki beberapa desain yang disarankan dan tidak disarankan, masih sama konteksnya dengan bentuk tubuh yang lainnya. Nah, jadi begini ya. Karena memang bentuk tubuh hourglass ini sifatnya dia lebih mudah, bentuk tubuhnya itu gampang dicari, gampang dibikinin baju, maka sebenarnya bentuk apa aja itu bisa jadi pantas untuk bentuk tubuh si hourglass. Ini 11-12 sama rectangle. Cuma bedanya rectangle itu kan si pinggangnya cenderung sama ya. Tapi kalau hourglass ini pinggangnya lebih kecil. Ini lebih bagus lagi sih dari rectangle. Tapi seandainya dibikin kategori untuk pragawati dan pramugari, bentuk tubuh hourglass dan rectangle tuh masuk ya. Yang terpenting kita harus tahu dulu nih pinggangnya berapa dulu, badannya berapa dulu ya. Karena gini loh, lingkar badan katakanlah 100, pinggangnya 70, panggulnya 100, itu kita bisa masukkan ke hourglass. Kebayang nggak? Jadi untuk masuknya bentuk tubuh pragawati dan pramugari itu yang diminta itu mungkin lingkar badannya 90 ya, pinggangnya 60, 65 ya nggak sih, panggulnya 90, 92 kayak gitu. Jadi ekspektasi kita yang namanya hourglass itu memang sebenarnya cukup bagus ini. Desain busana yang disarankan, sebenarnya busana disarankan untuk si hourglass ini atau jam pasir ini sebenarnya bukan untuk menutupi kekurangan, menonjol kelebihan. Memang sebenarnya nggak ada yang perlu ditutupi untuk si hourglass ini, karena bisa dikatakan cukup lumayan ideal ya. Tetapi si hourglass ini disarankan, desain yang disarankan ini sifatnya hanya untuk semakin mempertegas keanggunannya ya, keluasannya sebagai seorang wanita. Makanya si hourglass ini ada beberapa desain yang disarankan. Apa saja itu? Oke, yang pertama, gunakan busana yang mengecil di pinggang. Teman-teman tahu nggak busana-busana yang dipakai
para princess di Disney. Nah itu kalau si Hourglass yang make, kayaknya perfect banget. Akan desain-desain busana yang memiliki tonjolan di bagian pinggang, misalnya pakai obi, pakai sabuk, ya sejenisnya itu. Pokoknya yang menonjolkan di bagian pinggang aja. Misalnya teman-teman suka pakai kaftan, bikin kaftan yang ada aksesorisnya pada bagian pinggang. Cantik tuh, keren banget untuk teman-teman si Hourglass ini. Misalnya desain rok span, tahu rok span ya? Atau kalau bahasa fashionnya disebut rok suai. Rok suai ini untuk teman-teman yang Hourglass, keren banget ini. Jadi kayak terlihat seksi. Kalau untuk membuat busana, kerahnya di bagian kerah, itu gunakan kerah-kerah yang lebih ke kerah bulat. Bukan bulat banget sih, lebih ke oval ya. Teman-teman tahu nggak sih, bentuk oval, bentuk hati itu bagus untuk si Hourglass ini. Dia akan semakin memperlihatkan si wanita ini terlihat lebih tinggi, lebih elegan. Jadi seperti itu. Terus apalagi selanjutnya, untuk teman-teman yang berbusana muslimah, untuk bentuk tubuh Hourglass ini sebenarnya mau pakai baju apa pantas sih ya, mau kerudung yang di model apa aja masih oke-oke aja. Tapi untuk semakin memperlihatkan busananya yang anggunan cantik, gunakan kerudung. Misalnya kerudungnya suka yang kerudung syar'i atau kerudung yang besar-besar, itu gunakan kerudung yang panjang, memanjang sampai ke panggul. Itu kelihatan anggun. Tapi kalau mbak, saya nggak suka mbak kerudung yang gede, bagaimana kalau untuk saya yang pakai kerudungnya kecil misalnya, kerudungnya nggak sampai segede sampai panggul gitu misalnya, ya berarti gunakan kerudung-kerudung yang misalnya dia bisa di pasmina. Sebenarnya si Hourglass itu lebih cocok di pasmina daripada kerudung segitiga. Segitiga itu yang kerudungnya segi 4, kain segi 4 mau dilipat gitu ya, itu kerudung segitiga. Kecantikannya, auranya itu gunakan pasmina. Dia akan terlihat semakin memperlihatkan, mempertajam apa yang menjadi kelebihan dari si Hourglass ini. Oke, itu ya. Untuk desain-desain yang lainnya, saya rasa untuk si Hourglass itu nggak masalah. Mau pakai baju model apa aja, oke? Silakan explore keindahan bentuk tubuhnya, tapi ingat ya, tetap jati dirimu sebagai seorang wanita ya, harus bisa menjaga kehormatan. Oke, baik ya. Lanjut, desain busana yang tidak disarankan untuk bentuk tubuh Hourglass. Pertama, jangan pakai baju yang terlalu oversize atau kelonggaran, terlalu longgar banget. Nanti kesannya jadi kayak kurus. Contoh, teman-teman menggunakan kaftan yang batwing, kelihatan kurus banget karena kan dia jatuh ya. Kaftan tuh biasanya kan bahannya seruti, sifon gitu ya. Itu akan terlalu kelihatan jatuh banget. Kalau disarankan sih, kalau memang harus suka pakai kaftan, bahannya aja diganti. Jangan pakai bahan yang dari sifon atau seruti, tapi gunakan misalnya bahan tile, itu masih oke lah. Untuk busana yang tidak disarankan berikutnya adalah hindari penggunaan baju yang terlalu ketat. Sebenarnya dress-dress si Hourglass ini, yang misalnya dia tidak menggunakan busana yang terlalu ketat, dia tidak menggunakan dress yang pendek, itu masih bagus selama di sini si Hourglass ini bentuk tubuhnya itu tidak terlalu kurus. Karena kan Hourglass ini kan kita ekspektasinya pinggangnya yang kecil ya. Jadi bukan berarti di sini panggulnya itu kecil juga, tidak. Teman Hourglass yang lingkar badan 100 kemudian menggunakan baju yang terlalu ketat itu kurang bagus. Tapi kalau misalnya masih lingkar badannya nggak terlalu gede atau terlalu kurus banget, maka nggak masalah. Oke, baik, itu tadi bentuk tubuh Hourglass, busana yang tidak sarankan. Selanjutnya desain busana untuk Hourglass akan kita tampilkan setelah video ini ya. Silahkan simak terus untuk video berikutnya, masih kita pembahasan bentuk tubuh busana. Dan jangan lupa untuk melihat video yang lainnya di deskripsi
yang sudah linknya sudah kita taruh di deskripsi. Oke, bye, see you.